Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Video ini merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, terutama aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi Klinik atau sebelumnya disebut dengan mata kuliah Helminthologi. Metode yang saya terapkan dalam perkuliahan ini adalah delivery, interaction, dan assessment, di mana pada tahapan delivery, proses penyampaian konten pembelajaran kepada peserta didik mencangkup metode ceramah, dan media yang saya gunakan adalah dengan menggunakan PowerPoint dan berupa video tutorial terkait dengan pemeriksaan mikroskopis atau penanganan sampel untuk pemeriksaan kecacingan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa peserta didik menerima informasi yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pada tahapan interaction, proses komunikasi dua arah sangat penting antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai peserta didik. Interaksi ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Lakukan adalah dengan meningkatkan diskusi kelas, sesi tanya jawab, dan juga membangun fokus group discussion dengan memberikan beberapa kasus-kasus tertentu yang bisa dilakukan atau dibahas oleh para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman materi dan mengembangkan keterampilan sosial serta kerjasama antar mahasiswa. Pada tahapan assessment, proses evaluasi untuk menilai pemahaman, keterampilan, dan perkembangan peserta didik dengan melakukan penilaian secara formatif dan sumatif yang dilakukan pada tahapan evaluasi akhir. Penilaian adalah dengan memberikan tes tertulis, proyek presentasi, dan penilaian kerja pada tahapan di laboratorium. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian peserta didik, memberikan umpan balik, dan menentukan efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan deskripsi umum mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah ini adalah Teknik Laboratorium Parasitologi Klinik yang diambil wajib oleh mahasiswa untuk semester 3. Terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan mahasiswa mampu memahami konsep atau teori parasitologi bidang helmin atau kecacingan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk melakukan pemeriksaan parasitologi bidang kecacingan. Sedangkan sub CPMK terdiri dari 14 sub CPMK, yaitu seperti mahasiswa mampu melakukan identifikasi nematoda usus hingga mahasiswa mampu melakukan identifikasi cestoda dan trematoda. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode katokat, metode flotasi, metode sedimentasi, dan melakukan pemeriksaan secara molekuler. Terdapat 30 bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini. Terkait dengan bobot penilaian pada saat asesmen, penilaian ini terbagi menjadi 2, yaitu pada penilaian teori, kemudian pada penilaian praktek. Untuk penilaian materi, ujian tengah semester terdiri dari 40% bobotnya, ujian akhir semester 40%, serta penugasan 20%. Pada penilaian praktek, kehadiran atau sikap mempunyai bobot 10%, sedangkan nilai untuk praktikum
terdiri dari 90%, sehingga nilai akhir mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS adalah 40% nilai teori ditambah dengan 60% nilai praktikum. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah buku referensi, di mana dalam mata kuliah ini menggunakan 3 buku parasitologi. Yang pertama adalah dari Ganda Husada pada tahun 2004 dengan judul buku Parasitologi Kedokteran yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang kedua adalah buku Parasitic Disease edisi ke-7 yang dikarang oleh Profesor Dixon dan teman-teman. Profesor Dixon berasal dari bagian parasitologi dan mikrobiologi School of Public Health, Columbia University di New York. Yang ketiga adalah buku parasitologi yang diterbitkan bersama-sama oleh para dosen parasitologi yang ada di Indonesia. Kemudian, referensi yang berikutnya adalah dengan menggunakan referensi yang berasal dari website, yaitu website dari WHO dan website dari Community Health. Bagian ketiga adalah bagian referensi yang berasal dari penelitian-penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah, yang dimana penelitian-penelitian saya sebagai seorang dosen juga menjadi salah satu referensi yang saya masukkan ke dalam mata kuliah ini. Berikut saya sampaikan video terkait dengan pembelajaran di kelas tentang mata kuliah Teknik Laboratorium Parasitologi Klinik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah helminthologi. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan nematoda intestinal atau cacing pada usus gitu ya. Ada beberapa spesies. Ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, kemudian Trichuris trichuria atau cacing cambuk, dan spesies-spesies cacing lain. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari terkait dengan limfatik filariasis. Atau ada yang sudah membaca materi sebelumnya, limfatik filariasis ini tentang apa? Atau penyakit apa? Betul sekali, disebut dengan penyakit kaki gajah. Nah, pada pertemuan ini kita akan kita bagi menjadi 2 term ya, karena materinya cukup padat. Jadi untuk yang minggu ini kita akan membahas terkait dengan filariasis limfatik secara general, terkait epidemiologi dan penyebarannya, kemudian cara infeksinya. Dan nanti minggu depan kita akan berbicara fokus terkait dengan morfologi. Sekalian nanti kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Terkait dengan materi hari ini, nanti teman-teman bisa scan langsung itu ya, dan kemudian juga bisa diklik di bawah, sudah saya berikan URL-nya di Zenodo. Jadi nanti teman-teman bisa sekarang langsung di scan dulu, nanti biar kita pelajari bersama-sama, teman-teman bisa sambil membaca, sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan. Terkait dengan filariasis sendiri, sebenarnya filariasis ini seperti yang kita lihat di slide ya, jadi dia tidak hanya menginfeksi pada manusia saja, tapi juga bisa pada hewan. Di sini disampaikan bahwa terdapat 229 spesies filariasis ini yang bisa menginfeksi pada mamalia, kemudian 225 spesies bisa menginfeksi pada burung, 30 spesies pada reptil, dan 23 spesies pada amfibi. Gitu. Jadi sebenarnya cacing ini bisa kita temukan di mana saja, tidak hanya di manusia. Tetapi karena kita di sini adalah di jurusan Medical Laboratory Technology atau Teknologi Laboratorium Kesehatan, maka kita akan fokus kepada cacing-cacing filaria yang dapat menginfeksi pada manusia. Nanti juga akan saya sampaikan juga dalam perkuliahan ini bahwa di manusia pun sebenarnya kita akan lebih fokus kepada penyebaran yang ada di Indonesia. Tapi tentu saja nanti tetap akan saya sampaikan ada beberapa filariasis yang juga dapat menginfeksi negara-negara selain yang ada di Indonesia. Ya, seperti di Afrika, kemudian ada beberapa di Amerika juga yang dapat terinfeksi filaria. Nah,
Seperti yang kita lihat di sini juga bahwa filaria ini dia ada mempunyai dua bentuk, ya. Ada bentuk dewasa dan bentuk disebut dengan embryonet di situ. Jadi yang dewasa disebut dengan makrofilaria atau cacing dewasa, kemudian embrionetnya disebut dengan mikrofilaria. Nah, kenapa kita penting mempelajari itu? Karena dia berbeda habitat. Bentuk dewasanya itu berada di dalam kelenjar limfa, sedangkan untuk mikrofilarianya itu berada dalam darah. Sehingga untuk kepentingan kita sebagai seorang ATLM, kita harus mengetahui secara detail di mana spesies itu dapat kita temukan. Apakah kita ingin menemukan bentuk dewasanya, ataukah kita ingin menemukan bentuk mikrofilarianya. Namun saat ini ya yang masih menjadi standar untuk kita tegakkan diagnosa apakah seseorang itu terinfeksi filariasis adalah dengan menemukan mikrofilaria di dalam darahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi ada bentuk mikrofilaria pada darah, kemudian bentuk makrofilaria yang kita temukan pada kelenjar limfa. Tetapi cara penularannya adalah dia dengan menggunakan gigitan dari invertebrata. Dalam hal ini vektornya adalah nyamuk. Jadi sebenarnya dia mempunyai 3 bentuk atau 3 stadium. Mikrofilaria dan makrofilaria yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian ada larva yang berada dalam tubuh vektor. Dalam hal ini adalah nyamuk. Dan nyamuk pun nantinya dia akan berbagai macam spesies. Tidak seluruh spesies yang dapat menyebarkan filaria. Hanya spesies tertentu yang dapat menyebarkan filaria. Dan spesiesnya pun juga akan berbeda-beda. Spesies dari filarianya maksud saya. Ya, nanti kita akan ketahui ada beberapa spesies filaria dalam materi perkuliahan kali ini. Terkait dengan subkutan filariasis, ada 3 spesies yang dapat menginfeksi pada manusia. Tapi saya tekankan sekali lagi, filariasis yang ada di subkutan ini jarang sekali atau sampai saat ini itu belum ditemukan kasusnya di Indonesia. Ya, tetapi ini penting untuk pengetahuan kalian bahwa sebenarnya kurang tepat kadang-kadang kita mengatakan filariasis itu adalah kaki gajah. Kenapa? Karena seperti ini. Dia filariasis juga, tetapi dia tidak menyebabkan pembesaran pada kaki atau mirip yang kita sebut dengan kaki gajah. Ada loa-loa atau penyakitnya biasanya disebut dengan clubber swelling. Kemudian ada Onchocerca volvulus. Ini menyebabkan kebutaan. Ya, atau river blindness. Dia berada pada mata biasanya, nanti akan ada contohnya. Kemudian Monsonella streptocerca yang juga berada dalam jaringan kulit. Jadi nanti di dalam kulitnya itu akan ada cacing dewasanya dan bisa kita tarik keluar. Ada juga yang berada pada rongga tubuh, tetapi ini non patogen. Ya, jadi ada Manzonella ozardi dan Manzonella persistan. Saya sampaikan bahwa dia non patogenik. Jadi dia tidak menyebabkan manifestasi klinis pada manusia. Yang berikutnya adalah terkait dengan zoonotic filariasis atau filariasis yang ada pada hewan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang Brugia pahangi. Kenapa? Karena biasanya nanti pada spesies Brugia ini ada 2 spesies Brugia yang juga menginfeksi pada manusia, yaitu Brugia malai dan Brugia timori. Ya. Nah, Brugia pahangi ini dia berada pada kucing. Sehingga nanti kalian harus bisa mengidentifikasi ya, apakah mikrofilaria nanti yang akan kita dapatkan dari manusia atau kucing itu apakah Brugia pahangi atau Brugia malai? Kenapa? Karena Brugia malai itu juga bisa kita ditemukan pada hewan. Ada 3 hewan, ada kucing, ada kera, ada lutung. Ya, yang dapat kita temukan Brugia malai di dalam darahnya. Berikut beberapa manifestasi klinis sesuai dengan spesies filaria yang menginfeksi tadi, ya. Ada loa-loa yang bisa kita
amati di sini, ini cacing dewasa loa-loa yang berada pada bagian subkutan. Kemudian ada juga yang di dalam mata yang disebabkan oleh Onchocerca volvulus. Pada slide berikut kita akan mulai fokus kepada filariasis limfatik yang menginfeksi pada manusia, terutama yang ada di Indonesia. Ada 3 spesies yang menginfeksi pada manusia. Yang pertama adalah Wuchereria bancrofti, kemudian Brugia malayi, dan Brugia timori. 3 spesies ini penyebarannya berbeda-beda. Wuchereria bancrofti biasanya kita temukan di daerah Sumatera hingga Jawa. Kemudian Brugia malayi kita temukan di Sumatera, kemudian kita temukan di Kalimantan. Sedangkan Brugia timori berdasarkan namanya, berarti kita temukan kebanyakan di wilayah Indonesia bagian timur. Sampai yang saya jelaskan sekarang, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Ya Pak, izin bertanya, kan sebagai ATLM kita harus bisa membedakan antara ketiga spesies itu. Nah, yang menjadi patokan perbedaan 3 spesies itu apa ya Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita harus memang sebagai ATLM harus bisa membedakan ketiga spesies tersebut. Karena pasti akan kita temui pada saat kita melakukan pemeriksaan di daerah-daerah di Indonesia. Nah, apa beda antara ketiganya? Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, distribusinya. Ya, penyebaran awalnya dulu. Jadi, kalau kita berada di wilayah Indonesia bagian timur, berarti kita harus lebih aware, kita lebih harus curiga. Ini Brugia timori bukan? Kemudian kalau kita berada di daerah Kalimantan misal, atau di Sulawesi misal, kita lebih patut curiga pada Brugia. Kemudian di Jawa misalnya, kita curiga pada Wuchereria bancrofti. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melihat dari manifestasi klinis yang disebabkan oleh spesies tersebut. Kalau Wuchereria bancrofti, ini kan kita sudah masuk filariasis ya. Filariasis limpatik, jadi ada pembesaran kakinya. Nah, untuk Wuchereria bancrofti, untuk manifestasi klinis yang bisa kita lihat adalah adanya pembesaran dari pada bagian ekstremitas tubuh kita. Misalnya pada kaki, dia pembesarannya dia dari pangkal paha di atas hingga ke bawah. Terjadi pembesaran semuanya. Nah, kemudian pada Wuchereria bancrofti juga pada perempuan, biasanya kalau yang terinfeksi Wuchereria bancrofti, maka mohon maaf, payudaranya juga akan membesar, tapi akan terbentuk seperti kanker seperti itu. Ya. Atau misalnya kalau kita teman-teman sering membaca buku-buku zaman dulu tuh, pernah lihat wewe gombel nggak? Nah, kayak gitu, ya kayak wewe gombel, bentuknya seperti itu payudaranya. Pada laki-laki apakah bisa juga? Bisa, tapi tangannya yang membesar. Pada perempuan pun tangannya yang membesar juga. Jadi untuk Wuchereria bancrofti, dia dapat terjadi pembesaran pada kaki dan pada tangan. Kemudian pada laki-laki juga dapat terjadi yang namanya scrotum elephantiasis atau hidrokel testis, di mana terjadi pembesaran pada hidrokelnya. Nah, sedangkan untuk Brugia malayi, ya, Brugia malayi untuk manifestasi klinisnya, pembesarannya dia tidak akan terjadi di tangan, itu tidak akan membesar. Dia hanya akan terjadi pembesaran pada kakinya, pada bagian lutut sampai bawah. Seperti itu. Pun sama dengan Brugia timori. Itu kalau kita ingin melihat secara manifestasi klinis. Tetapi kebanyakan penyakit filariasis limfatik ini asimptomatik. Jadi dia tidak menunjukkan gejala klinis yang cepat gitu ya. Masanya panjang. Penyakit ini sifatnya kronis. Perlu puluhan tahun hingga terjadi pembesaran seperti kaki gajah seperti yang tadi dimaksud, seperti gambar-gambar slide sebelumnya gitu ya. Jadi sebagai ATLM yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi morfologinya. Nah, nanti untuk morfologinya akan kita lebih fokuskan di pertemuan berikutnya ya. Tetapi sebagai gambaran kalian, kita akan melihat pada mikrofilarianya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada bentuk makrofilaria atau cacing dewasa, mikrofilaria dan larva. Nah,
Pada manusia, berarti kan larva tidak ada, karena larva hanya pada nyamuk. Jadi hanya pada makrofilaria dan mikrofilaria. Makrofilaria bentuknya sama antara Wucherea bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Sangat sulit kita bedakan. Karena dia termasuk sebenarnya masih dalam nematoda jaringan, sama-sama dalam nematoda. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, nematoda itu kan cacing gilik. Ya. Jadi bentuknya seperti benang seperti itu saja, tidak ada bedanya. Makanya kita membedakan dengan melihat mikrofilarianya. Pada bagian kepalanya nanti akan kita lebih fokus. Jadi ada bagian kepala dan ekor dan penyebaran intinya. Nah, pada bagian kepala dari Wucherea bancrofti, kita lihat adalah luas perbandingan kepalanya. Ya, nanti ada 1:1 untuk Wucherea bancrofti, 2:1 untuk Brugia malayi, dan 3:1 untuk Brugia timori. Dan adanya inti pada ujung ekor. Itu nanti akan kita lihat. Nanti kita akan sama-sama melihat di laboratorium ya, sehingga kita bisa lebih fokus untuk membedakan mana Wucherea bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Itu cara bagaimana kita membedakan antara ketiga spesies filariasis limpatik ini. Sudah jelas? Ya. Seperti yang kita ketahui dan mungkin teman-teman mendapatkan pelajaran ini di mata kuliah yang lain, terutama di epidemiologi, kita ketahui bahwa penyebaran suatu penyakit itu tergantung dari berbagai macam faktor, ya kan? Salah satunya adalah faktor sosial dan faktor lingkungan yang juga berpengaruh terhadap penyebaran filariasis ini. Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi penyebaran dari penyakit filariasis, seperti terkait dengan adanya urbanisasi, kemudian terkait dengan masalah kesejahteraan, kemiskinan, dan sanitasi yang buruk. Nah, sanitasi yang buruk ini sangat terkait sebenarnya dengan keberadaan dari vektornya sendiri. Jadi, lingkungan ini kita akan lebih fokus kepada lingkungan yang memungkinkan nyamuk dalam hal ini sebagai vektor untuk berkembang biak. Sehingga dengan adanya nyamuk akan meningkatkan risiko penularan penyakit filariasis ini. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Kan ada juga malaria. Antara filariasis dengan malaria mana yang lebih berbahaya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita ketahui bahwa malaria, demam berdarah, chikungunya mungkin itu kan sama-sama penyakit yang ditularkan oleh nyamuk atau istilahnya kita sebut dengan vector-borne disease. Gitu. Nah, mana yang lebih berbahaya antara malaria dengan filariasis? Tentu saja kalau kita melihat dari segi kefatalan yang ditimbulkan, malaria akan lebih urgent, akan lebih mengakibatkan kefatalan yang tinggi dibandingkan filariasis. Kenapa? Karena pada malaria dapat mengakibatkan kematian. Karena kita tahu ada yang namanya cerebral malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Apakah filariasis menyebabkan kematian? Tidak. Ya, filariasis tidak menyebabkan kematian, tetapi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih pada manusia. Kalian bayangkan kalau ada orang lain atau kerabat dekat kalian yang mengalami gejala klinis seperti malaria yang tadi kita sampaikan, ya, adanya pembesaran di kakinya, kemudian pembesaran pada skrotumnya atau pada payudaranya misalnya. Apa yang akan timbul di pikiran mereka atau dari orang terdekat mereka? Makanya efek dari filariasis ini tidak kita lihat dari hanya masalah kematian, tetapi efek sosial dan psikologisnya. Orang-orang yang terinfeksi filariasis berdasarkan hasil penelitian, ada yang mengalami kesehatan mental mereka terganggu hingga mereka melakukan bunuh diri atau angka perceraian yang meningkat. Kalian bayangkan terjadinya hidrokel testis misalnya. Ini kan sangat mengganggu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, antar suami istri. Hal-hal inilah yang menjadi permasalahan di filariasis. Otomatis kalau mereka tidak bisa bereproduksi dengan baik, mereka tidak bisa berproduksi dengan baik karena timbul kecacatan mereka. Kecacatan yang disebabkan oleh filaria itu sifatnya menahun.
Ya, sepanjang tahun dia kalau kakinya sudah membesar dia tetap akan seperti itu terus. Hanya kita bisa rawat. Ya, tidak akan bisa mengecil lagi. Sehingga kalau dia semakin besar, maka dia akan mengganggu pencarian nafkahnya misalnya, produktivitas dia akan terganggu, dia tidak mempunyai penghasilan, dia menganggur, ekonominya merosot, dia tidak dapat membiayai keluarga, bahkan dirinya sendiri. Hal itulah yang menjadi permasalahan dalam filaria. Tadi sudah kita bahas, kita diskusikan terkait dengan faktor risiko filariasis, kemudian spesies filariasis apa yang bisa menginfeksi pada manusia dan bisa kita temukan di Indonesia. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sangat bagus sekali terkait dengan faktor risiko, terkait dengan bagaimana kita membedakan antar spesiesnya. Namun karena keterbatasan waktu kita kali ini, kita akan melanjutkan materi ini pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum saya menutup perkuliahan atau pertemuan kita kali ini, saya ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Silakan, ada yang bersedia? Silakan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari mata kuliah kali ini yaitu filariasis terdapat dua macam, limfatik dan non-limfatik. Selanjutnya ada 3 spesies penting pada filariasis yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Untuk pengambilan sampel dilakukan pada malam hari menyesuaikan periodisitas. Untuk pemeriksaan dilakukan pemeriksaan mikroskopis guna untuk melihat kepadatan parasit dalam darah. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Demikianlah topik perkuliahan kita kali ini untuk filariasis limfatik. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Saya minta tolong kalian untuk membaca materi yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga mempelajari materi yang kita masukkan ke dalam referensi, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa akan lebih fokus membahas terkait dengan morfologi dari spesies filariasis limfatik. Demikian dari saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menyimpulkan materi kita kali ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.